Ya. Shalom. Damai di Damai di hati. hati. Damai di hati. Shalom. Ya, terpujilah nama Tuhan. Selamat malam disampaikan kepada kita semua. Pada malam hari ini kita akan beribadah secara virtual menggunakan aplikasi Zoom atas hari ulang tahun dari ibu yang terkasih, yaitu Ibu Desi Rumate yang ke-42 tahun. Dan sukacita keluarga Suratinoyo Rumate ini kita akan beribadah yang akan dipimpin, saya sebut dengan kasih, oleh Bapak Pendeta Robert Wiken Sarjana Theologi. Terima kasih kepada tim doa, ada Bapak Rudi Wawili, ada Bapak Bobby Parinusa, ada Ibu Yami yang sudah bergabung bersama-sama. Kemudian khusus mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktu dan pelayanannya pada malam hari ini. Dan untuk segera melanjutkan pelayanan, saya serahkan kepada Bapak Pendeta Robert untuk memimpin ibadah pada malam hari ini. Silakan Pak Pendeta. Shalom. Baik, sebelum mulai kita mau tanya ulang dulu tuh anak-anak dari Ibu Cici. Oh iya. Di yang sulung itu nama apa? Yang sulung nama Revansa. Hah? Revansa. Revansa, baru berikut Revarisa Sasa. Ya, Revarisa. Revarisa, baru Valino Devi. Ya. ya Revalino. Baru Bapak nama Bapak Iksan. Iya. Ya, Iksan Suratinoyo. Iya. Bapak masih di Papua, Bu? Iya. Oh iya. Februari atau Januari akhir, so karena saya cuti lama tuh ini. Oh, karena iya. pandemi lama. Iya. Ya. Oke. Mari kita akan memulaikan ibadah syukur kita di malam hari ini bersama dengan keluarga Suratinoyo Rumate, Ibu Desi, Diana, atau Ibu Cici Rumate. Hari ini oleh kemurahan Tuhan boleh diberi usia 42 tahun. Bersama dengan anak-anak yang juga turut mendampingi Mama Ibu Cici, pelayan khusus dan tim doa. Mari kita memulaikan ibadah kita dengan menyanyikan dari NKB nomor 203. Adakah tempat baginya yang menanggung dosamu? Yesus telah ketuk hatimu, sambutlah penebusmu. Adakah tempat baginya yang menanggung dosamu? Yesuslah ketuk hatimu, sambutlah penebusmu. Berikanlah tempat baginya dan dengarkan sabdanya. Bukalah pintu hatimu, sambut dia segera. Diundang semua berdiri. Bukalah pintu hatimu. Bukalah pintu hatimu, sambut dia segera. Mari kita berdoa. Dipuji, dimuliakanlah namamu. Terimalah kiranya sembah syukur kami dalam ibadah ini. Dan biarlah ibadah syukur hari ulang tahun ke-42 dari Ibu Desi Diana Rumate atau Ibu Cici dalam keluarga Suratinoyo Rumate pada saat ini boleh jadi dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Mari kita menyiapkan hati pikiran kita untuk menerima firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 1 ayat 46 dan 47. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang maha besar, maha kasih. Kuasa-Mu Tuhan
melimpah atas kami, dan kami dengan hati yang terbuka menerima akan firman-Mu di malam hari ini. Namun sebelum kami membaca dan menerima firman Tuhan, kami harus mengakui akan setiap kelemahan dan kekurangan, keterbatasan kami, dosa kami di hadapan-Mu. Ampunilah ya Tuhan. Layakkanlah kiranya kami bersama dengan keluarga Suratinoyo Rumate untuk boleh sama-sama menikmati hadirat Allah di malam ini, dan tibalah saatnya kami membaca, mendengar akan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Yesus Kristus, penebus kami, firman yang hidup dan kekal. Amin. Mari kita membuka Alkitab, membaca dari Injil Lukas pasal yang pertama. Injil Lukas pasal 1, dibaca ayat 46 dan 47. Sebagai kehormatan bagi Ibu Cici yang berulang tahun, bolehkah saya minta Ibu Cici bersama anak-anak membacakan Lukas 1 ayat 46 dan 47. Disilakan kita dengarkan bersama. Lukas 1 ayat 46 dan 47. Dengan suara yang agak keras supaya semua boleh mendengar. Lukas 1 ayat 46 sampai dengan 47. Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Terima kasih, silakan duduk kembali. Demikian 2 ayat dari yang kita baca yang terdiri dari 1 kalimat saja. Nah, selamat buat Ibu Cici di malam ini boleh kembali dari keluar rumah atau keluar kota, ya, dan betul-betul hati yang siap ya, mensyukuri, menyambut, menerima akan pemberian Tuhan, yaitu anugerah. Apa itu anugerah? Yaitu pemberian dari Tuhan, yaitu memberi usia 42 tahun, umur panjang. Selamat buat Ibu Cici, juga buat anak-anak, dan buat suami yang ada di Papua. Terima kasih, Pak. Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, sepanjang atau beberapa hari, bahkan di Minggu Advent yang keempat ini, menghitung ke depan, tinggal 2 hari baru kita akan merayakan Natal Kristus, dan 2 hari ke depan kita dahulu dengan malam Natal bersama. Di malam Natal kita akan memasang lilin, menyalakan lilin, dan menyanyikan lagu Silent Night, Malam Kudus. Itu adalah penyambutan kita akan Kristus Yesus Sang Immanuel, yang adalah Allah yang selalu menyertai kita. Jiwaku memuliakan Tuhan. Mari saya selalu katakan, kita belajar dari kesaksian Alkitab, belajar dari tokoh-tokoh iman di dalam Alkitab. Ya. Kalau beberapa hari ini kita belajar tentang Maria, ya, tentang tadi pagi tentang Yusuf, ya, yang berulang tahun adalah suami atau kaum lelaki. Malam ini yang berulang tahun adalah kaum perempuan, ya, itu. Yang berulang tahun ialah Ibu Cici atau Ibu Daisy Diana Rumate. Nah, bukan hanya ibu, tetapi pelajaran buat kita semua. Tapi teladannya, polanya kita lihat pada perempuan. Kalau tadi pagi saya bicara tentang sikap seorang lelaki menyambut Sang Immanuel. Sekarang kita melihat sikap seorang kaum perempuan yang menyambut Sang Immanuel. Jiwaku memuliakan Tuhan. Nah, ini ungkapan pujian dari Maria
setelah dia mendapat berita bahwa dia dikaruniai oleh Allah dan mendapat kasih karunia di hadapan Allah. Nah, dikaruniai berarti Allah mengizinkan, memilih perempuan yang muda ini, yaitu Maria. Lalu dia mendapat kasih karunia. Bukan cuma dipilih, tetapi dari sekian banyak perempuan, dialah satu-satunya yang dipilih oleh Allah. Menjadi saluran berkat, alat keselamatan, hadirnya Sang Penebus, hadirnya Sang Juru Selamat, yaitu Sang Immanuel. Itu. Dialah Juru Selamat kita. Nah, berita ini dia telah terima, dan pada waktu malaikat datang menjumpai dia, bacaan kita tentang itu, cerita itu diakhiri dengan respons dan pengakuan daripada Maria. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Arti kata ini ialah berarti dia menerima semua sesuai dengan kasih karunia Allah yang mau dilimpahkan kepadanya. Dia katakan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku. Jadi dia menerima realita itu. Tetapi dari sisi kemanusiaan, namanya manusia juga, menerima berita ini, maka dia ingin juga ada bukti-bukti konkret yang mendukung bahwa dia betul dikaruniai dan mendapat kasih karunia dari Allah. Karena di awal dalam percakapan dengan malaikat, di situ malaikat katakan bahwa di pasal ayat-ayat sebelumnya dikatakan di situ bahwa sesungguhnya Elisabet sanakmu itu sedang mengandung seorang anak laki-laki, dan dia anak itu yang dikandung itu, dan inilah bulan yang keenam. Nah, bulan yang keenam, bulan atau kandungan dari Maria. Nah, karena di ayat-ayat awal kan kalau kita lihat berita kelahiran Yesus kepada Maria, pada bulan yang keenam Tuhan menyuruh mengutus malaikat Jibril datang. Lalu membuktikan itu, malaikat bilang kepada Maria bahwa sesungguhnya sanakmu itu, ya, saudaramu Elisabet itu sekarang sedang mengandung bulan yang keenam. Nah, sesudah itu ketika dia menerima semua berita itu dengan merespon bahwa sesungguhnya aku hamba Tuhan, di ayat berikut dikatakan beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria langsung berjalan untuk menjumpai Elisabet. Ini kan berita dari malaikat, Elisabet sudah mengandung. Maka ini manusia juga. Di logika berpikir sebagai manusia, walaupun dia terima berita, tetapi dia ingin membuktikan, melihat kebenaran berita malaikat. Dan ini yang luar biasa. Tanpa ada jawaban, tanpa ada bukti. Tetapi ketika di bagian-bagian awal dikatakan perjumpaan Elisabet dengan Maria, ketika Maria masuk ke rumah Elisabet di perjalanannya dari Nazaret menuju ke daerah Yudea bagian selatan. Tidak dikatakan berapa lama. Tapi intinya kita lihat apa yang Elisabet bilang, ketika salammu itu tiba di telingaku. Ketika Maria bilang salam kepada Elisabet, maka Elisabet bilang, ketika tiba salammu itu ke telingaku, melonjaklah anak dalam rahim, dalam kandunganku itu. Karena apa? Dia bersukacita melihat ibu Tuhan datang menjumpai aku. Nah, saudara-saudara, jadi tanpa kata-kata yang banyak, maka Maria sungguh menyaksikan benarlah apa yang malaikat katakan, bahwa Elisabet sedang mengandung bulan yang keenam, dan itu kesaksian dari Elisabet. Jangankan berkata-kata, hanya mendengar salam dari Maria, maka berloncat kegirangan. Nah, ibu-ibu bisa merasakan bagaimana kan kalau waktu mengandung, dia bilang, tadi dengar ya begini, aduh tuh anak di dalam mulai baskop-skop kata. Hanya dia mulai ada gerakan-gerakan. Begitu kan Ibu Cici kan, mengandung 3 anak kan, ada tuh bulan-bulan dia bilang, aduh kurang sering-sering dong
di kampung bilang jabah skop kata Pak ini. Hanya dia bergerak. Tuh. Kira-kira waktu Maria memberi salam Elizabeth, dia melonjak kegirangan. Karena apa? Dan saat itu Maria Elizabeth dipenuhi dengan Roh Kudus. Singkat ceritanya, itulah kira-kira percakapan singkat daripada Maria dan Elizabeth. Sekarang Maria membuktikan benarlah kesaksian yang dibilang oleh malaikat kepadanya. Dan ketika dia mendengar juga respon dari Elizabeth dan respon dari bayi dalam rahim Elizabeth, maka keluarlah puji-pujian dari Maria yang dibaca tadi oleh Ibu Cici. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Memuliakan Tuhan. Saya berangkat dari kata ini. Maria katakan, jiwaku memuliakan Tuhan. Kata memuliakan dari kata mulia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau bilang mulia, kalau orang cuma dengar mungkin dia bilang begini, anggota dewan yang mulia terhormat. Atau orang bilang logam yang mulia. Itu emas kan itu. Itu kan itu mulia. Tapi sesungguhnya ada yang maha mulia, yaitu Tuhan. Makanya Maria bilang, jiwaku memuliakan, bukan barang-barang berharga, barang emas, tapi yang paling berharga dalam hidupnya ialah Tuhan. Itulah sebabnya dia katakan, jiwaku memuliakan Tuhan. Bukan memuliakan dirinya, karena dia dipilih mendapat kehormatan untuk mengandung anak yang kudus, mengandung anak Allah yang akan dilahirkan nanti. Tetapi dia memuliakan karena dia tahu bahwa ada di atas semuanya itu ialah Tuhan. Ingat waktu malaikat bilang kepada Maria, ketika Maria bilang waktu berjumpa dengan malaikat, bagaimana ini mungkin terjadi? Karena aku belum disentuh oleh laki-laki, belum bersuami. Bukankah malaikat bilang, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi ia akan menaungi engkau, sehingga engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Jadi yang maha mulia. Maka sekarang Maria mengamini. Kalau dia membuktikan di hadapan melihat Elizabeth yang sudah mengandung 6 bulan. Dan Elizabeth katakan ketika cuma mendengar salam dari Maria, kandungan bayi dalam rahimnya melonjak kegirangan. Maka sekarang tibalah pada titik Maria memuliakan Tuhan. Dia bukan memuji Elizabeth, bukan dia memuliakan dirinya yang dihormati, dipilih oleh Allah, tapi dia memuliakan Tuhan. Jadi inilah alasan sehingga Maria katakan, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira. Jadi seseorang bisa memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, itu harus berangkat dari mana? Dari hati. Ya. Kalau hati yang gembira, selalu ada pujian kepada Tuhan. Amin. Kalau hati yang tidak gembira, sulit untuk memuji Tuhan. Walaupun ini lagu anak sekolah minggu, tapi juga ini adalah juga pernyataan kita. Bahwa seperti kata pengamsal, hati yang gembira adalah obat. Tapi semangat yang patah, apa? Mengeringkan tulang. Tapi hati yang bergembira bukan hanya obat. Maria ya dalam kegalauannya ya menerima berita ini, tetapi ada yang mengobati dia. Yaitu apa? Hati. Hati yang bergembira. Kegembiraannya karena apa? Dia memuliakan Tuhan, menghormati Tuhan, memuji Tuhan, bertolak dari hati yang bergembira. Mengapa dia bergembira? Mengapa hatinya bergembira? Dia bilang, karena Allah itu yang menjumpai dia, Allah yang memilih dia, tapi Allah itulah juga adalah juru selamatku. Saudara, siapakah juru selamat itu? Allah juru selamat. Siapa? Yang dikandung oleh Maria. Ya kan? Yesus adalah juru selamat. Yesus adalah Allah juru selamat. Tapi dia memuliakan Tuhan
yang dikandungnya itu dia akui, dialah juru selamatku. Jadi bukan Maria yang adalah sebagai juru selamat, tapi dia bilang Allah yang dia kandung itu yang akan menjadi manusia yaitu Yesus, dialah juru selamatku. Dari beberapa uraian pengertian ini, mari kita berefleksi dalam kehidupan kita. Ibu Cici yang berulang tahun hari ini, ya, dalam kegembiraan hati yang bergembira karena memiliki juru selamat yaitu Yesus, ya, sehingga boleh memuliakan Tuhan melalui ibadah ini. Amin, Ibu Cici. Ya. Dan ibu juga seperti Maria yang dikaruniai oleh Allah, dipilih oleh Allah, dipilih oleh Allah. Kalau berefleksi dalam kehidupan rumah tangga, ibu adalah dipilih oleh Allah untuk menjadi saluran berkat bagi anak-anak, juga bagi suami. Ini bukan suatu kebetulan. Memang mungkin Ibu Cici sampai pada usia 42 tahun ini, ya, memiliki pergumulan tertentu, ya, dengan suami. Ya, dari sisi ekonomi tidak bergumul mungkin. Ya, dari sisi anak-anak, mendidik anak, Tuhan sudah berikan 3 orang anak dengan suami yang dipersatukan oleh Tuhan. Tetapi dari sisi iman, ya, dari sisi iman, kalau saya tidak pernah salah, tidak salah, ibu pernah mengungkapkan itu ketika saya kunjungan ulang tahun, bahwa ada pergumulan secara pribadi dengan suami. Ya, tidak ada konflik memang tidak ada konflik. Tapi dari sisi iman, kalau ibu yakin ibu telah diselamatkan oleh Sang Juru Selamat, ya, sehingga boleh bergembira memuliakan Tuhan, maka menjadi juga bagian dari yang dipilih oleh Tuhan, menjadi berkat untuk suami, berkat untuk anak-anak. Berkat apa itu? Menjadi contoh teladan. Contoh bukan nanti berkhotbah atau nanti bicara, tapi dengan melihat cara dan kehidupan dari Ibu Cici. Pertama, kalau Ibu terus-menerus oleh kekuatan Tuhan menjaga, memelihara kekudusan sebagai seorang istri yang beriman, sebagai seorang mama yang beriman, maka Ibu sudah menjadi saluran berkat buat suami dan buat anak-anak. Mengapa saya katakan menjaga kekudusan? Berbulan-bulan, bertahun-tahun, berbulan-bulan, terpisah jauh dengan suami karena pekerjaan, karena petugas. Tetapi satu hal, jadilah seperti Yusuf dan Maria. Simple contoh yang kita boleh lihat. Maria, ketika dia dipilih oleh Allah untuk menjadi saluran berkat rahimnya itu, ia akan dikandung melahirkan sang anak yang kudus, sang juru selamat. Dia menjaga kekudusan sebagai ibu, sebagai istri, sampai melahirkan. Bukankah kita membaca dalam Injil Lukas pasal 1, ayat yang ke-38, bagaimana respons dari Maria menerima dia akan mengandung, tetapi dikatakan di ayat 38 bahwa jadilah padaku menurut perkataanmu itu, perkataan Tuhan. Dan dalam Injil Matius pasal 1 ayatnya yang ke-25, ketika Yusuf menerima juga dan mengambil Maria menjadi istrinya, maka di situ dikatakan dalam Injil Matius, Yusuf dan Maria tidak bersetubuh sampai melahirkan Sang Immanuel. Apa artinya kata itu? Menjaga kesucian dan kekudusan. Semoga juga kita, bukan hanya Ibu Cici, tapi kita juga, kita berefleksi bahwa sebagai orang yang telah dikaruniai dan mendapat kasih karunia dari Allah, kasih karunia yang Tuhan berikan itu janji, yaitu janji penebusan, pengampunan, dan janji keselamatan dari Allah. Maka keselamatan yang telah kita terima itu
itu harus dibarengi dengan menjaga kekudusan dari keselamatan yang Tuhan beri itu. Di mana menjaga kekudusan bukan cuma di waktu ibadah, di ruang ibadah, dalam kehidupan keseharian kita. Betapa pentingnya, ya. Di dalam bagian lain dalam kitab Ibrani dikatakan, kejarlah kekudusan, karena itulah yang dikehendaki oleh Allah. Sehingga boleh menjadi seperti Maria, seperti Ibu Cici membacakan tadi, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira, karena Allah itu adalah juru selamatku. Semoga di usia 42 tahun ini, betul-betul selalu diterangi oleh kasih Allah itu sendiri, dan selalu memiliki hati yang bergembira karena juru selamat yang sudah menyelamatkan kita, dan selalu memuliakan Tuhan, memuji Tuhan dalam keadaan apapun juga. Saya mau tutup, mari kita tutup perenungan ini dengan mengutip ayat yang dicantumkan oleh Pak Penatua Theo di layar, ya, di paling atas itu. Coba kita lihat ini. Ini happy birthday Ibu Desi. Lalu ada ayat di situ. The Lord will answer you in times of trouble. The God if Jacob will protect you. Ya, di Mazmur 20. Bahwa Allah akan selalu menjawab engkau dalam kesesakanmu, dalam kesulitanmu, dalam kesukaranmu. Tuhanlah jawaban, dan Tuhan itu Allah Yakub akan melindungi atau membentengi atau memprotek engkau. Ini sungguh luar biasa ayat ini. Jadi di usia 42 tahun, ingatlah bahwa Tuhan akan selalu menjawab engkau dalam kesulitan sekalipun, dan Tuhan itu akan melindungi, membentengi, memprotek ibu dan keluarga, bahkan juga membentengi kita semua menghadapi realita kehidupan hari-hari ini. Puji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Ibu Cici, nanti kesaksian, mungkin ada kue, karena tadi ada keluar rumah, mungkin ada cari kue, atau bikin sendiri, kue ulang tahun, bersama anak-anak, tapi nanti kita lakukan itu acara khusus keluarga di akhir ibadah. Kita akan berdoa dulu, ya, berdoa syukur, dan Ibu mempersembahkan untuk pelayanan gereja, dan juga mempersembahkan waktu ini untuk Tuhan. Mari kita menyanyi dulu satu lagu sebelum berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan. Na 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 na. 3. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kami memuji nama-Mu. Berkat berlimpah Engkau berikan bagi kami tiap hari. Kami umat-Mu Kau selamatkan. Kami umat-Mu Engkau pulihkan. Karena kasih-Mu di dalam Yesus, kami beroleh hidup yang kekal. Oh haleluya. Oh haleluya. Mulia nama-Mu Tuhan, karena kasih-Mu dan anugerah-Mu, kami beroleh kehidupan kekal. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih malam ini, di saat kami ada di hadirat-Mu. Kami ini boleh memuji Engkau. Bahkan kami berterima kasih, kami lagi diberikan firman-Mu, meneguhkan, menguatkan kami, mengajar dan mendidik kami,
bagaimana kami harus memuliakan Tuhan karena kami telah dikaruniai dan menerima kasih karunia dari Allah yang ajaib dan luar biasa. Melalui Yesus Kristus, kami ditebus, kami memperoleh keselamatan, dan kami beroleh pengharapan bahwa kami selalu tidak pernah sendiri menghadapi hidup ini, karena ada Allah Sang Immanuel yang menyertai kami. Di hari ulang tahun ke-42 dari Ibu Cici, kami doakan agar Tuhan memenilik dia, memberkati, memberi sukacita, kegembiraan menerima usia baru ini bersama dengan anak-anak yang mendampingi di rumah dan juga ditopang oleh suami yang ada di Papua, Bapak Iksan Suratinoyo, sebagai suami yang mengasihi istri dan anak-anak, dan juga suami yang selalu peduli terhadap pekerjaan dan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Karena itu doa kami kiranya Ibu Cici sebagai seorang istri yang beriman, mama yang selalu takut akan Tuhan, dan memberi diri dalam pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Diberkatilah kiranya. Juga anak-anak yang dikasihi, yang dibentuk, dididik, dan diajar oleh mama hari demi hari di rumah, bahkan juga mendidik mereka untuk mengenal Tuhan, mengenal kasih dari Tuhan. Kami berdoa untuk pendidikan anak-anak, untuk masa depan anak-anak, mulai dari Revansa, Revarisa, dan Revalino. Tuhan telah titipkan anak-anak yang dikaruniakan oleh Tuhan ini. Dilindungi, diberkati mereka. Kalau mereka menghadapi masa-masa sulit, masa-masa yang sukar, sesungguhnya Tuhan adalah jawaban. Seperti Mazmur 20 ayat yang pertama, bahwa sesungguhnya Tuhan selalu menjawab di saat-saat kesulitan atau kesesakan, karena Tuhanlah yang juga akan memproteksi, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang membentengi. Terima kasih banyak Bapak. Kami pegang janji firman ini, dan semoga juga keluarga Suratinoyo Rumate memiliki keyakinan iman yang kuat dan kokoh dalam menjalani hidup dalam sehari-hari, tapi juga menghadapi kondisi keadaan sekarang ini, akhir-akhir ini. Kami yakin dan percaya kami memiliki Tuhan sebagai benteng hidup kami, sebagai pelindung kami yang kuat, penjaga kami yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Jaga, lindungi, bentengilah kiranya keluarga Suratinoyo Rumate di hari-hari ini, siang dan malam, di rumah atau di luar rumah, dalam setiap aktivitas dan pekerjaan. Tuhan juga menjaga, melindungi Bapak Iksan Suratinoyo di tempat kerjanya, di tempat yang jauh, dan ada waktu-waktu Tuhan akan mempertemukan lagi dengan istri, dengan anak-anak. Memberkati juga kami sekalian yang ambil bagian dalam pelayanan ini, baik Bapak Penatua Theo Kurniawan Sendo, juga bersama dengan keluarga Ibu Penatua Pingkan. Dengan rasa syukur kami hari ini sudah boleh ada bersama-sama menyatu di rumah dengan keluarga, dengan mama, dengan anak-anak yang dikasihi, yang dicintai. Tuhan berperistiwa indah pada waktu Tuhan. Berkati juga kiranya Ibu Syamas, Tawaluyan Waro, Ibu Yulid dalam keberadaan dan dalam aktivitasnya bersama suami dan anak-anak. Terlebih juga memberkati kami tim doa, baik Bapak Rudi Wowiling Langi, Bapak Bobi Parinusa Manalip, juga Ibu Yami Mama Tamaka Mamangkei. Tuhan, kami satukan permintaan kami. Ya, Tuhan menilik kami semua dengan segala usaha, gumul juang kami, pelayanan kami, tugas-tugas kami menurut profesi masing-masing. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, dan juga Tuhan memberi kami kecukupan dalam setiap
usaha dan kebutuhan kami. Bahkan dalam rangkaian menyambut Natal Yesus Kristus, kami tetap diberi hati yang bergembira menyambut Sang Immanuel. Dan juga kami diberikan kekuatan dan kesehatan. Doa kami buat Bapak Yakobus Parinusa, nantinya bila Tuhan berkenan akan lagi kembali ke tempat tugas di kota Merauke. Direncanakan tanggal 24 nanti. Tuhan beracara, Tuhan juga memulihkan keadaan dan kesehatan dari Ibu Isya Parinusa Manalip. Kami yakin bahwa semua kami dilindungi, dijaga, diberkati oleh Tuhan. Termasuk malam hari ini, ketika nanti kami sebentar beristirahat, kami percaya Tuhan akan menjaga, melindungi, membentengi saat kami beristirahat, beri perlindungan, pulihkan keadaan kami sampai kami boleh terima kuat, sehat lagi di hari yang baru pada hari esok dalam anugerah Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Inilah doa kami, inilah syukur kami, permohonan kami bawa kepadamu. Sukacita kami bersama keluarga Suratinoyo Rumati, kami alaskan semuanya ini dan kami sampaikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Penebus Juru Selamat, yang berjanji menyertai kami karena Dia adalah Sang Immanuel, Allah yang selalu menyertai kami. Amin. Mari saya mengundang kita untuk boleh berdiri. Kita menyanyikan lagu penutup Tuhan Yesusku, Mutiara Hatiku. Undang kita berdiri dan mohon kesediaan Pak Penatua akan membacakan, menyampaikan doa berkat sambil tumpang tangan untuk kita semua. Tuhan Yesusku, Mutiara Hatiku. Tuhan Yesusku, mutiara hatiku, Kaulah milikku, juga Kaulah hartaku. Kau gembalaku, Juru Selamat jiwaku. Aku milikmu sebagai ciptaan. Aku inginkan, aku harapkan tetap sertamu selama-lamanya. Tuhan Yesusku, tiada kasih yang teguh selain Engkau, mutiara hatiku. Kita akan menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. 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 Terima kasih. Silakan duduk. Ya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Terima kasih kami dari kaum keluarga, pelayan khusus, tim doa yang sempat hadir pada malam hari ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Robert Wiken, Sarjana Teologi, yang sudah mendoakan keluarga, mendoakan kami, tim doa, dan juga sudah melayani kami lewat pemberitaan firman Tuhan yang menjadi siraman berkat bagi kami pada malam hari ini. Kami juga sepakat Bapak Pendeta senantiasa diberkati oleh Tuhan Yesus, baik dalam pelayanan maupun kehidupan sehari-hari, bersama dengan Bunda Pendeta Christine, serta anak-anak keluarga besar Wiken Tanor. Amin. Dan sekarang kita akan masuk pada ruang kesaksian.
Ya. Ibu Cici kalau ada lilin yang akan dipasang, yang akan ditiup bisa dipersiapkan. Juga kue ulang tahun kalau ada bisa mempersiapkannya, bisa langsung disulut apinya lilin. Dan kita menyambut Ibu Cici dalam persiapan, kita akan menyanyikan lagu selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Selamat panjang umur dan bahagia. Terlihat lilin sudah dipasang dan sebelum Ibu Cici akan meniup bersama-sama dengan adik Revalino, disilakan Bu Cici untuk make a wish, ada doa pribadi bersama Revalino, bisa doa dalam hati, diberikan waktu dan kesempatan untuk make a wish. Silakan Bu Cici. Amin. Terima kasih atas doa pribadinya. Dan sekarang kami minta kesediaan Ibu Yami, ada monitor. Ibu Yami boleh buka. Ada Pak, tapi ya. sementara di jalan. Yang lain ada di waktu ini. Tadi Oh, udah ada di kasih mati. auto. Maksudnya cuma mau ranking, cuma mau hitung 3, 2, 1. Boleh, boleh. Boleh 5 tiup. Bu Yami hitung ya, biar dari mobil. 3, 2, 1 begitu. Silakan Bu Yami. Iya, silakan diberi kesempatan. Ya. Iya Bu Yami, silakan hitung 3, 2, 1 lalu Bu Cici mau Atas nama keluarga, atas nama Bu Yami, masih belum ucapan, masih meniup lilin dulu. Bu Yami salah dapat dengar ini. Halo? Oke, Dang, berarti ada miskomunikasi nih. Pak Pendeta aja, Pak Pendeta yang mungkin bisa menghitung. 3, 2, 1. Oke, Ibu Cici sudah siap? Ya, ya. Ibu Cici sudah? Oke, saya akan hitung. 1, 2, 3. Ya, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta, terima kasih. Ya, makasih. Cici sudah meniup lilin. Sekarang kecupan dari anak-anak dari mana ini? Dari Revansa dulu, kemudian siapa dulu? Silakan. Atau Revalina dulu yang paling kecil. Ayo, sun for mama. Ini Om Penato mau foto ini, mau foto. Mana? Aduh, ya mama ini emang. Mana yang kakak-kakak? Ya. Farisa. Mama yang luar biasa. Yang cewek mana ini, Dan? Nari Farisa. Farisa. Nah, ini. Puji Tuhan. Terima kasih. Ada kecupan sayang dari anak-anak yang terkasih. Ada 3 lengkap semua. Walaupun Papa ada di Papua, tapi tidak mengurangi sukacita. Tetap kita bersyukur dalam Tuhan Yesus. Dan sekarang kita akan masuk pada ucapan-ucapan. Jadi yang pertama kami berikan kesempatan kepada Bapak Rudi Wobiling untuk memberikan ucapan kepada Ibu Desi. Silakan Pak Rudi. Oke, selamat malam, shalom. Damai di hati. Ya, damai di hati. Ya. Ya, saya bersama keluarga mengucap syukur pada malam hari ini karena boleh beribadah bersama dengan keluarga Suratinoyo Rumate, secara khusus dengan Ibu Desi yang berakhir ulang tahun yang ke-42 tahun.
banyak selamat, umur panjang. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kehidupan Ibu Desi dalam segala hal hari-hari ini dan di hari-hari yang akan datang. Selanjutnya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Pendeta yang sudah memberkati kita semua dengan firman Tuhan. Kiranya firman itu boleh menjadi suluh dan pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam profesi kita, lebih khusus di tengah-tengah kehidupan keluarga. Dikembalikan berkat yang berlimpah kepada Pak Pendeta Robert Weken STH. Kiranya makin semangat, makin bergairah dalam pelayanan maupun dalam membina kehidupan keluarga Weken Tanor pada khususnya. Terima kasih juga untuk Pak Penatua Teo Sendo yang sudah memfasilitasi, lalu mengingatkan kita untuk beribadah bersama. Memberkati Pak Penatua dan Ibu Penatua Pingkan. Amin. So di rumah lekote Ibu. Iya, di rumah. Penatua kan. Iya. Syukur karena so bersama-sama dengan anak-anak dan keluarga lainnya. Tentu kita berdoa kiranya terusnya selalu dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Pak Bobby juga terima kasih sudah bersama-sama beribadah dengan kita semua. Doa juga kita supaya dalam perjalanan pulang ke ini bukan pulang harusnya ke Manado. Melanjutkan tugas di Papua Merauke. Ya, nanti tiba dengan selamat, selalu dalam perlindungan Tuhan. Kiranya juga Ibu Isya yang sedang kurang fit badannya dipulihkan oleh Tuhan sehingga dalam menyongsong hari besar, hari kelahiran Tuhan Yesus, kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin. Dan juga Ibu Yami yang dalam perjalanan menuju ke Taman Sari, banyak selamat juga karena selalu diberikan kesehatan, kekuatan oleh Tuhan. Saya kira demikian dan saya kembalikan kepada Penatua. Ya, terima kasih Pak Rudi, Tuhan Yesus memberkati. Berikut diberikan kesempatan kepada Bapak Yakobus Paninusa. Silakan Pak Rudi. Ya, shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Ya, puji Tuhan saya bisa dapat lagi karena tadi sore saya ke rumah semua ini, ke Pak Pena, Pak Pendeta, Pak Desi, semua sudah ada di rumah tadi. Semua kompak keluar rumah rupanya. Tadi kita sore kita cuma titip di luar rumah semua. Sekarang puji Tuhan sudah dapat lagi, jadi semua sudah sehat-sehat dan ya. Amin. Ya, pertama kepada Pak Pendeta terima kasih untuk firman-Nya. Luar biasa, tadi pagi kita diingatkan tentang seorang laki-laki yang bertanggung jawab, dan sekarang malam ini tentang seorang wanita yang berhati mulia. Terima kasih Pak Pendeta, sekalian Pak Pendeta dengan Ibu Pendeta beserta anak-anak tetap diberkati, dan semoga rencana dan keinginan untuk menjadi opa bisa segera. Amin, amin. Ya, selamat ulang tahun yang ke-42, luar biasa, tetap semangat, walaupun sering ditinggal suami, tapi sebagai seorang ibu dan seorang bapak, tetap mampu melaksanakan tugas yang luar biasa. Amin. Sesuai dengan firman Tuhan, tetap jadi ibu yang berhati mulia dan mempunyai tugas yang luar biasa berat, yaitu menyelamatkan suami untuk mengenal Yesus lebih dekat. Itu adalah tugas yang paling mulia dan tugas yang paling berat. Semoga Ibu Desi dan anak-anak selalu diberkati dan akan melewati tahun 2020, memasuki tahun 2021 dengan sehat dan tidak kurang satu apapun. Ya. Baik juga kepada Pak Penatua, dan Penatua Pingkan tentunya sudah bersukacita sekali. Amin. Boleh kembali berkumpul dengan anak-anak. Semoga tetap setia melaksanakan tugas sebagai pelayan khusus untuk mengingatkan kita tim doa, tidak bosan-bosannya untuk menelpon dan WA, luar biasa.
Terima kasih Tuhan akan memperhitungkan sebagai berkat bagi keluarga. Amin. Amin. Semoga ibu dan anak-anak dalam keadaan sehat semua. Amin. Juga Pak Rudi tetap tugas sebagai seorang dosen yang luar biasa di tengah-tengah kesibukan, tetap sehat, tetap diberkati, dan tentunya menunggu anak sudah datang dari Jakarta ya. Yang perempuan sudah datang atau belum? Mute Pak Rudi, mute. Udah mute Pak Rudi. Tanggal 24 baru tiba. 24 ya. 24 sore. Karena hari ini saya punya anak juga datang dari Jakarta, Aldo hari ini tiba malam sebentar dari Jakarta. Jadi untuk bersama-sama ya. Saya usahakan juga berdoa semoga tim dari Jakarta tidak jadi datang ke Merauke sehingga saya tidak jadi datang ke Merauke. Amin. Di cancel ya. Terima kasih. Selamat malam, shalom. Damai di hati. Terima kasih Pak Bobi. Ya, berikut diberikan kesempatan Ibu Yani kalau bisa monitor, bisa memberikan ucapan. Silakan Bu Yani, walaupun di mobil. Tadi tadi yang lewat. Iya, tadi maksudnya suruh hitung. Suruh rating 1, 2, 3. Sekarang ucapan. Oh iya. Silakan. Oke. Iya, terima kasih kembali Pak Pena Iya. atas nama keluarga, atas nama pribadi, mengucapkan selamat hari ulang tahun Ibu Cici sayang. Sehat-sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati pribadi bersama keluarga. Dan tentu kita semua mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena hari ini boleh diberi kesempatan di mana kita boleh beribadah bersama-sama. Terima Amin. kasih Pak Pendeta. Khotbah yang begitu indah untuk kami menjadi motivasi kami dalam kehidupan ini, terlebih sebagai ibu, sebagai mama. Terima kasih Pak Pendeta. Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta bersama keluarga, serta untuk kita semua, Tuhan Yesus memberkati. Demikian dari kami, shalom. Damai di hati. Terima kasih. Damai di hati. Shalom. Terima kasih Bu Yani. Terakhir maaf ya, dari tadi di perjalanan jadi agak pindah-pindah tambah jadi terganggu. Maaf. Iya, tidak apa-apa. Terima kasih. Shalom. Terima kasih. Ya. Sekarang dari kami, dari keluarga Sendok-Sendok, mengucapkan selamat kepada Ibu Desi, Ibu Cici. Tuhan Yesus memberkati Ibu dalam pelayanan, dalam mengasuh anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari, menjadi keluarga Kristen yang baik, dan selalu diberkati oleh Tuhan Yesus bersama seluruh seisi keluarga. Amin. Dan berikut kami berikan kesempatan kepada Bapak Pendeta. Atau ada Bunda yang mau menyampaikan? Silakan Pak Pendeta. Bunda lagi ada istirahat. Oh iya, silakan. Oke. Ibu Cici. Halo. Ya. Gembira ya, tetap gembira dan tetap bersukacita ya. Walaupun nanti bulan Januari atau Februari Bapak Iksan akan pulang lagi untuk bertemu, tetapi di hari raya ini tetap enjoy ya. Amin. Enjoy, tetap sukacita. Apalagi tinggal beberapa hari ini, dan hari ini sebagai pendeta dan keluarga Bekentaro menyampaikan juga untuk kita semua selamat Hari Ibu, Mother's Day. Selamat Ibu. Apakah kita sudah kasih selamat kepada mama kita, kalau masih ada mama atau istri ya, masih ada waktu, masih tanggal 22. Amin. Sekaligus hari ini adalah juga sukacita dari Ibu Cici yang berulang tahun ke-42. Ya, umur panjang, kuat selalu, tetap dalam perlindungan Tuhan. Ingat Mazmur 20 ayat 1 yang Pak Benatua ada cantumkan itu sangat memberkati, menguatkan. Bukan cuma Ibu Cici, untuk orang semua. Amin. Bahwa Tuhan selalu menjawab orang dalam kesesakan, sekalipun dalam kesulitan, dalam pergumulan, Tuhan selalu menjawab. Dan Tuhan juga lah yang memproteksi atau membentengi, melindungi kita di mana saja. Jadi walaupun Ibu Cici sendiri bersama anak-anak, tetapi ada Tuhan Yesus yang menemani. Amin. Amin. Selamat untuk Ibu Cici di ulang tahun 42. Sampaikan salam untuk suami Bapak Iksan. Salam dari keluarga pendeta Bekentano. Ya, pasti Nanti Pak. kalau pulang berusaha baku dapat. Ya.
Ya. Biar cuma baca cerita 1-2 kalimat, so senang ini melihat suami. Oke, terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Banyak selamat dan spesial untuk Bapak Yakobus Parinusa. Pak Bobi sebagai ketua panitia. Ya, tadi baku tanya turang dari mana ini, dari mana ini. Banyak kan Pak di tim doa. Oh, ini yang dibawa oleh panitia dan kolom ini. Terima kasih. Kami akan teruskan untuk keluarga, bukan keluarga Patras Weken Patras. Iya, iya, terima kasih. Apa-apa. Yang penting orang terima dengan senang hati, orang juga keluarga pendeta terima dengan senang hati. Iya. Terima kasih sekali lagi, Tuhan memberkati kita semua. Nanti bertemu lagi. Kalau boleh bertemu besok sore jam 4, hari ulang tahun dari keluarga Dr. Yohanes Nayuan Wahani. Tuhan memberkati semua. Amin. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Sekarang kita berikan kesempatan kepada Ibu Desi untuk memberikan, mungkin ada kesaksian tentang kehidupan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan Bu Cici, juga nanti diakhiri dengan puji-pujian, juga disambung juga dengan ucapan terima kasih sekaligus. Silakan Bu Desi, silakan. Terima kasih tentang kesempatan. Tamu kasihan banyak sekali sebenarnya, masih jadi semua habis terlalu panjang Pak. Ya, sebagai orang percaya patut mengucap syukur pada Tuhan karena Tuhan masih kasih kesempatan untuk hidup di umur 42 tahun, menghidup sebagai apa itu anugerah Tuhan yang sebenarnya tak terhingga for kita sebagai pribadi. Karena itu semua berkat Tuhan. Berarti Tuhan masih sayang, masih mulai melewati 42 tahun. Karena rancangan Tuhan Tuhan tahu itu sampai umur apapun terjadi Tuhan tahu karena itu misteri karena Tuhan semua yang mengatur kita sampai kehidupan. Jadi dengan umur 42 dengan situ apalagi memasuki umur tahun 2021 ada revolusi tersendiri untuk pencapaian setiap tahun ada yang harus berubah apa yang harus terjadi. Amin. Segala sesuatu itu lebih baik lagi bukan cuma untuk pribadi, untuk sama dan untuk keluarga. Jadi berharap seperti itu yang terbaik saja. Karena banyak yang dilalui selama tahun ini, duka-duka yang terlewati, begitu saja semua itu karena campur tangan Tuhan. Jadi tetap kuat apapun yang terjadi. Walaupun banyak kan. Ya mungkin itu ya. Selanjutnya mungkin dengan dengan terima kasih pula buat Bapak Pendeta yang telah menyediakan waktu. Ada tak lama lagi kita tadi karena masih di jalan macet, kan ada urusan. Aduh, mau bilang jam 7 kan kita masih ada antar auto semua online toh. Jadi pas tadi 5 menit baru habis mandi kok itu cepat-cepat. Dia sudah lama. Nah ini kita paling suka sekali orang yang menunggu tuh, apalagi on time. Kita lihat orang on time, jadi kita tahu kalau menunggu itu paling sebenarnya tidak enak, apalagi kalau janjian on time. Jadi kita berusaha mau itu no. Terima kasih Tuhan yang begitu indah. Terima kasih. Terus semakin bertemu lagi dalam Tuhan. Terima kasih untuk Penatua, tim doa, Pak Parinusa, Mam Yami yang telah menyempatkan diri dan meninggalkan aktivitas. Tuhan selalu memberkati dimanapun kita berada. Dan selamat datang Pak Bena, Cipika. Terima kasih Bu. Semoga Cipingan selalu sehat selalu, Kang. Amin. Bertemu dengan keluarga tercinta. Amin. Dan kami tutup dengan nyanyi bersama keluarga. Ya, silakan. Sini, Sasa. Menyanyi. Tunggu lagu apa? Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu
sepanjang hidupmu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri hari ini. Kuragakan syukur bagimu. Ya, terima kasih atas puji-pujiannya. Terima kasih Ibu Cici dan adik-adik semua yang sudah memuji kemuliaan nama Tuhan. Dan dengan berakhirnya lagu dari keluarga, kami juga dari Pelayan Khusus dan Bapak Pendeta serta tim doa mengucapkan terima kasih atas semuanya ini, dan kita akan bertemu kembali pada besok hari jam 4 sore. Jadi jam 4 sore Pak Bobi ada Pak Rudi ada ibadah hari ulang tahun pernikahan dari keluarga Nayawan Wahani jam 16. Jadi semua jemaat Kolom 7 diundang ke acara pernikahan keluarga anak dari keluarga Wawor Papente. Jadi kalau bisa ada waktu bisa bersama-sama di acara pemberkatan jam 12 dan acara resepsi jam 5 sore. Pemberkatan di Gimim Kinamang, resepsi di Hotel Mercure Tateni. Jadi Pak Pendeta saya yang bawa, saya antar ke lokasi pesta. Boleh begitu Pak Pendeta? Iya, boleh. Oke. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih Ibu Cici. Terima kasih adik-adik semua, Pak Rudi, Pak Bobi, Pak Pendeta. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat malam. Ya. Malam. Ya, selamat malam.